Kopi sudah habis, mending kita ngobrol sedikit nih. Oke. Masalah ke depan perjuangan kita. Tentang apa? Kita tuh ketemu di partai. Ya, Tapi jujur sekarang untuk berpolitik nafsuku udah down. ya, ya bukan hanya nafsu sih. Kita kadang lelah juga. Energi itu habis ketika kita selalu dihadapkan sama konflik-konflik, benturan-benturan. Nah, tahun politik tahun depan dan 2 tahun lagi 2023 2024 itu pasti membutuhkan energi. Sekarang tuh saatnya kita untuk mengumpulkan energi, bukan menghabiskan energi. Sekarang kan gini, lo kan udah jadi direktur PT Tani, Teras Salemba Agroniaga Integrasi. Gue komisaris utama. Lo yakin kita bisa jalan bareng? Sangat yakin, karena gini, kita juga harus berterima kasih sama pengalaman kita, takdir kita pernah berkawan dengan teman-teman jaringan nasional di partai. Oke. Tapi kan partai yang kita relationshipkan, yang kita silaturahmi itu bukan hanya partai berkarya. Oke, setuju. Kita nggak usah ngomongin partai lagi. Iya. Tapi kan ada banyak pejuang yang dulu sama-sama berjuang dengan kita yang harus kita support. Oh betul. Enggak, gua sekarang gini ada pemikiran nih. Kita harus ketemu dengan DPRD atau DPR untuk sosialisasikan program mereka. Kita support. Pendananya kita. Tapi nggak jangan bawa partai dulu loh. Salah. Kalau DPRD, mohon maaf, kondisinya adalah mereka terikat dengan partai. Terus gimana dong? Karena ketika mereka bergerak sendiri di luar partai, ini DPP ini sudah kayak burung gagak lagi memantau mangsanya, siap di PAW. Itu jeleknya. Kenapa sih harus ada pacaman PAW begitu? Ya karena ya apa ya? Ya enggak cuma partai berkarya sih, gue juga lihat partai-partai lain. Mereka tuh bergaining dengan DPRD itu kuat sekali. Ente kalau kagak mau ngikutin arah instruksi kami, bukan DPP anggaplah, siap-siap ente di PAW. Itu mentalitas yang sebenarnya agak-agak kurangin ya, karena konstituen itu milik mereka. Konstituen masyarakat yang mereka wakili itu hasil kerja mereka. Ya iyalah, kan yang milih masyarakat. Iya, yang milih masyarakat. Nah, kalau gitu kita ke masyarakatnya aja. Betul. Itu kita main di grassroots. Sama seperti teman-teman pejuang, mereka juga dulu membina grassroots. Nah, grassroots ini pada akhirnya sama pusat itu dijadikan alang-alang, dibiarkan tumbuh tanpa dirawat. Iya. Tanpa ada nilai ekonomis, ya kan? Nah, padahal sebenarnya dulu ya, gue pengen ya kalau misalnya kita ada di level DPP itu ada responsibility besar untuk kita bagaimana menyirami mereka. Ya. Kita ada di tataran langit. Langit itu fungsinya satu, menurunkan hujan. Bukannya kita Mesti inget ya, disiram. Itu benar kan yang itu apa? Stiker itu kan? Apa jadi bunyinya tuh? Lupa gua. Stiker di Telegram itu kan? Disiram biar apa ya? Apa itu? Lupa gua. Ada stikernya, nanti kita tampilkan. Ini intermezzo aja. Jadi akhir-akhir ini banyak isu terkait saya dan Rizky. Kita nggak lihat kita pecah karena partai, kita tetap sama-sama kok. Baju gua putih, baju lu kuning. Iya Ya kan? Tapi putih dan kuning apa enggak bisa di-blend? Enggak. Bisa. Jadi ya sebenarnya gini sih, bersahabat tuh harus ke siapapun. Silaturahmi itu pembuka rezeki. Tapi ketika silaturahmi sudah terbentuk terus diabaikan, semua akan pada minat masing-masing untuk mencari kehidupan masing-masing. Ada fungsinya kita punya ormas, punya organisasi, itu adalah titik kumpul massa. Nah, ketika massa sudah terkumpul, apa? Harusnya dibina dan Sudah ada community, bagaimana caranya jadi komoditi. Nah, itu Dia begitu kan? community to commodity. Dan ingat bahwa ekonomi kerakyatan itu mulainya dari rakyat. Ya, betul. Itu dia. Jadi kalau untuk ke depan yang pandangan politik gimana? Masih siap berpartai atau siap ini? Gini, tadi yang gue bilang, tahun politik itu 2023, 2024 itu adalah masanya kita mengeluarkan semua energi kita. Kalau misalnya mau berpartai ya, mau berorganisasi, mau mengubah Indonesia melalui jalur konstitusi. Nah itu masanya kita untuk mengeluarkan semua energi kita, entah turun ke konstituen, entah marketing, politik, branding dan macam-macam. Tapi akan fungsinya nol kalau kita energi pun tidak punya.
Kapan kita mengumpulkan energi itu? Ya sebelum tahun politik, sekarang ini. 2022 fokus ya. Terakhir 2022 itu. Jadi, Karena setelah itu itu terlalui, kita harus punya uang, harus punya modal kita. untuk verifikasi sendiri lo sempat kepikiran sedikit. Verifikasi itu ya gimana ya? Kalau gue lihat begini ya, Nah, kita bicara partai kita, lo kita juga pendiri lah. iya. Kita nggak ada larangan lah untuk bicara ini. Saya yakin teman-teman yang lihat tayangan ini. Saya lihat putih maupun kuning itu nggak siap. Sorry. Betul. Nggak siap karena apa? Karena mereka tidak memposisikan data sebagai aset. Data sebagai aset seharusnya. Untuk perusahaan kita aset manajemen financial engineering. Jadi paham ya? Iya. Data sebagai aset. Sama seperti rumput tadi, dibiarkan aja. Bukan hanya grassroots kita yang diabaikan, tapi aset-aset partai kita itu diabaikan selama 4 tahun ke belakang. Harusnya ketika kita sudah selesai pemilu, kita evaluasi, berbenah, apa yang kurang, apa yang punya kita jaga, kita tingkatkan, kita kembangkan, bukan dibiarkan, Ya. apalagi dibenturkan. Ya. Ketika dibenturkan, ini yang terjadi. Siapapun yang menang, yang kalah itu kita. Kita kalah semua. Baik putih. Siapapun yang menang, Hah? ya kan, antara putih atau kuning, yang kalah itu kita. Ya. Itu saja. Kenapa? Data Iya. tidak terstruktur dengan rapi yang pertama. Dan itu akan mempengaruhi kesiapan verifikasi ke depan. Ya, itu dia. Karena gini, peperangan pertama, pembuka jalan itu, ya mau nggak mau kita harus bikin prosedur. KPU punya tahapan, punya syarat. Harus verified dulu, ya kan? Baik sekretariat, pengurus maupun anggota. Nah, sekarang teman-teman yang dulu pernah berjuang dengan semangat, dengan angin surga. Kita bicara Kita dikasih angin-anginnya semangat ya. Ya. Tapi masalahnya tahun 2023 mereka kita kasih angin surga lagi, mau nggak? Nggak mau. Nggak akan ada keledai yang mau jatuh di lubang sama. Itu masalahnya. Makanya ada beberapa petinggi-petinggi partai yang pakai pendekatan selalu bikin baru. Setiap mau masuk pemilu bikin partai baru. Karena apa? Mereka hanya mengandalkan angin surga tadi. Harus merangkul orang-orang yang baru. Karena orang-orang yang lama ketika diajak, ayo Pak, join lagi Pak. Aduh Bu, nggak ada support. Aduh Bu, nanti begini, nanti begitu. Itu kesalahannya. Karena apa? Mestinya kita maraton, tapi lagi-lagi kita sprint. Ketika kita sudah sebagai partai peserta pemilu tahun 2019, kita ngikut di 2024, itu harusnya kita maraton. Ketika maraton yang dilakukan apa? Jogging, lari kecil di awal, sampai menjelang garis finish baru kita kebut. Tapi yang terjadi adalah sekarang apa? Kita bertengkar. Tiba-tiba garis finish sudah di depan mata. Mau kita sprint lagi. Bentar, Maret itu udah verifikasi masuk ya? April Ya? April pra pendaftaran, Agustus pendaftaran. Habis itu singkat waktunya. Agustus, Oktober verifikasi administrasi, November Desember kayak periode lalu verifikasi faktual. Posisi lo nanti di mana tuh pada bulan April? Ini antara komisaris utama dan direktur utama PT Tani. Yang sama-sama juga kita sempat terlibat dalam. Sebenarnya nggak ada, karena ya suka nggak suka ya. Mungkin ada juga rasa menyesal atau bagaimana, tapi ini terjadi sudah. Kita ikut dalam pusaran konflik. Ya, kita di pusaran konflik. Lo sekarang Kita terbentur juga dengan pusaran konflik itu. gue deket sama lo aja. Nah, Kesananya jadi konflik, jadi isu. itulah kenapa ya padahal ya. Karena kita sama-sama sekarang di PT Tani. Sekarang mau jadi isu apa? Coba. Ya. Kita bebas merdeka. Makanya tadi saya pikir ada niat untuk teman-teman lama kita. Yuk kita support. Itu gimana caranya? Banyak kok saya komunikasi dengan terutama ya para pejuang berkarya yang sehari ini jadi eleg, jadi anggota legislatif di daerah itu hubungin saya. Apa Bang Elhan programnya? Saya pingin banget turun bantu, cuma lagi-lagi terbentur karena wah ini urusan partai nanti enggak. Makanya non partai lah gitu. Nah, kalau non partai dengan teman-teman anggota DPRD itu kita frekuensi silaturahmi kita bukan lagi salam berkarya, tapi assalamualaikum, salam tani. Iya. Udah setuju. Gitu. Jangan salam berkarya karena apa? Ya kita nggak tahu nanti mereka terancam, kita hargain dong. Oh iyalah. Kita hargai sikap mereka untuk mengamankan posisi mereka, jangan sampai mereka berbenturan dengan pusat terus kemudian di PAW, kasihan, sayang. Intinya buat teman-teman pejuang berkarya dimanapun berada yang jadi aleg, kami dari PT Tani ya siap sinergi, intinya begitu. Kenapa? Banyak kok yang minta ke saya, bukannya, makanya saya tuh bingung. Duh, kalau kita ketemu nanti ada ancaman PAW lagi, kasihan.
Padahal gue cuma pengen bantu membangun. Dan Ayo. PAW itu sebenarnya kadang lucunya ya, hanya gara-gara satu orang dia ikut nimbrung di acaranya warna lain, ya kan, langsung dianggap berkhianat gini-gini PAW. Lo pernah disebutin pengkhianat? Sering, kalau gue sih sudah sering dibunuh karakternya. Gue juga begitu. Lo nggak tahu tapi gue gini, datang ke Antasari langsung dibilang wah Elan beringin Nah, gue. tapi gini cuy, apapun yang gagal membunuh kita itu akan membuat kita menjadi semakin kuat. Nah, kekuatan itu terciptanya di PT Tani hari ini. Ya. Kita sudah punya hampir 14.000 lahan seluruh Indonesia. Salah satu yang paling saya munculkan adalah Riau. Nggak usah bilang di sana orang berkarya atau bukan. Yang jelas, kalau Tengku Wira Said dia tayangan ini, saya akan membangun Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti dulu. Eka, Tengku Eka, Januari kami akan bergerak ke sana. Kita nggak bawa partai. Kenapa? Karena kalau bawa partai Serba salah. serba salah. Betul.